Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dibiola, NIM 2173201069. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru dari Prodi Psikologi. Video ini saya buat untuk menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Rio Nofrianda, MPSI Psikolog. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian teori Behavioristik. Teori belajar Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau yang disebut dengan stimulus, yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau yang disebut dengan respon. Hukum-hukum mekanistik. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat gambar di samping. Gambar ini merupakan contoh dari teori belajar behavioristik, di mana ada satu dosen yang sedang mengajari mahasiswanya. Dosen yang sedang memberi pertanyaan itu disebut dengan stimulus, sedangkan mahasiswa yang sedang menjawab pertanyaan dari dosen itu disebut dengan respon. Baiklah, kita masuk poin yang kedua, yaitu teori belajar dalam psikologi. Behavioristik. Yang A. Kognisionisme. Menurut Thorndike, kognisionisme adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Di teori kognisionisme ini, Edward Lee Thorndike mengambil percobaan, yaitu membuat setiap binatang lepas dari kurungnya sampai ke tempat makan. Di sini ada 3 hukum yang digunakan. Yang pertama, hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu terhadap asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hukum hubungan stimulasi respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. B. Teori belajar classical conditioning. Menurut Pavlov, adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Teori belajar classical conditioning ini, Ivan Pavlov mengambil percobaan, yaitu daging yang disajikan untuk anjing diganti dengan bunyi bel. Beliau menerapkan 3 prinsip, yaitu 1. Rangsangan generalisasi dapat memiliki sebuah penting berdampak pada respon terhadap stimulus. Kadang-kadang, individu dapat membedakan antara barang-barang yang serupa, tetapi dalam kasus lain, rangsangan serupa cenderung menimbulkan respon yang sama. Yang kedua, diskriminasi rangsangan adalah istilah yang digunakan dalam perkondisian klasik dan pengendalian. Ia melibatkan keupayaan untuk membezakan antara satu rangsangan dan rangsangan serupa. Dalam kedua-dua case ini, maka ia bermakna bertindak balas terhadap rangsangan tertentu dan tidak bertindak balas kepada mereka yang serupa. Yang ketiga, extension adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menurunkan frekuensi dilakukan suatu perilaku tertentu. Extension merupakan suatu cara untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan cara menahan atau tidak memberikan positive reinforcement yang selama ini memperkuat perilaku tersebut, atau menghentikan pemberian pengukuh pada perilaku yang semula dikukuhkan sampai ke tingkat sebelum perilaku tersebut dikukuhkan. Yang C. Teori belajar operant conditioning. Menurut Skinner, operant condition adalah suatu proses penguatan perilaku operant atau penguatan positif dan juga negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang. Dalam teori belajar operant conditioning, Bruce Frederick Skinner melakukan percobaan binatang dalam keadaan lapar dimasukkan ke Skinner box
yang dilengkapi dengan Feder-Matsani. D. Teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura, adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan perilaku orang lain. Jenis belajar ini banyak diasosiasikan dengan penelitian Albert Bandura yang membuat teori belajar sosial. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling. Dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral, siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Tahap-tahap belajar sosial. Yang pertama, perhatian. Jika reaksi baru yang dipelajari dari melihat atau mendengar lainnya, maka hal itu jelas bahwa tingkat memberi perhatian yang lain akan menjadi yang terpenting. Lebih mendalam lagi, berikut faktor-faktor untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, penekanan penting dari perilaku menonjol. Yang kedua, memperoleh perhatian dari ucapan atau teguran. Yang ketiga, membagi aktivitas umum dalam bagian-bagian yang wajar, jadi komponen keterampilan dapat menonjol. 2. Mengingat. Setiap gambaran perilaku disimpan dalam memori. Dan dasar untuk penyimpanan merupakan metode yang digunakan untuk penyandian atau memasukkan respon. Penyandian dalam simbol verbal dipermudah oleh berpikir aktif orang atau ringkasan secara verbal tindakan yang mereka amati. Waktu respon yang diamati disandikan, ingatan kesan visual atau simbol verbal dapat berlanjut dengan melatih kembali secara mental. 3. Reproduksi gerak. Waktu fakta-fakta dari tindakan baru disandikan dalam memori, mereka harus dirubah kembali dalam tindakan yang tepat. Rangkaian tindakan baru merupakan simbol pertama pengaturan dan berlatih. Semua waktu dibandingkan dengan ingatan atau memori dari perilaku model. 4. Motivasi. Pokok persoalan dari atensi, retensi, dan reproduksi gerak sebagian besar berhubungan dengan kemampuan orang untuk meniru perilaku penguatan menjadi relevan. Ketika kita mencoba menstimulus orang untuk menunjukkan pengetahuan pada perilaku yang benar, walaupun teori belajar sosial mengandung penguatan untuk tidak menambah pengetahuan gunanya mengecap dalam perilaku, itu peran utama memberi penguatan atau hadiah dan hukuman seperti seorang motivator. Tahap perkembangan Behavioristik. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, atau kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Selanjutnya, aplikasi Behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan juga respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keenam, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, ciri-ciri dari teori Behavioristik. ialah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Selanjutnya, kita masuk kelebihan dan kekurangan teori belajar. Behavioristik. Kelebihannya, yang pertama, dapat menggantikan stimulus yang satu dengan stimulus lain. Yang kedua, sesuai untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan.
Ketiga, cocok digunakan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Kekurangan yang pertama, cenderung mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Kedua, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru dan bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Ketiga, penerapan metode yang disalah mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Kesimpulan dari teori pembelajaran Behavioristik. itu, teori behavioristik adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tentang Behavioristik. antara lain Edward L. Thorndike, Ivan Pavlov, Frederick Skinner, dan Albert Bandura. Sedangkan yang menjadi ciri utama teori behavioristik ini yaitu perilaku manusia yang ditekankan pada aspek-aspek yang lebih mekanistis. Dengan kata lain, perilaku diukur dari hal yang dapat diamati. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Oke, yang terakhir kita masuk saran. Saran saya untuk teori belajar behavioristik ini, semoga untuk guru-guru atau dosen-dosen di luar sana bisa menggunakan teori ini untuk proses belajar mengajar sehari-hari. Karena menurut saya, teori ini sangat mengajarkan pelajar akan kesadaran untuk merespons stimulus yang secara tidak langsung diberikan oleh guru atau dosen. Dengan tujuan agar pelajar punya kesadaran sendiri bahwasanya stimulus tersebut membutuhkan respon dari mereka. Meskipun guru atau dosen memberikan stimulus tidak secara langsung, dengan tujuan membuat pelajar sadar bahwa itu adalah sebuah pelajaran bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam merespon. Sehingga sesuai dengan teori belajar behavioristik, di mana teori ini sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dari teori Behavioristik. ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.